Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Morning everyone. Happy Sunday to all of you. Let us come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Amos, chapter 4, verse 13. Amos chapter 4, verse 13. Ayat untuk membuka ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Amos, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Amos 4 ayat ke-13 berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahu kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. Lord, I lift your name on high. I'm so glad you're in my heart.
praise your name, O Lord. Segala kemuliaan hanya bagimu. All the glory is unto you. Terima kasih yang Engkau telah turun dari surga, mati untuk menyelamatkan kami. Thank you, Lord, that you came from heaven to earth to save us. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku yang hidup. You are my living Savior. I praise you, my Lord. Kami datang pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu. We came to praise and worship you, my Lord. Kiranya mata dan hati kami hanya tertuju padamu saja. May our heart and mind focus only on you, Lord. Berkati Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat selalu menjadi panduan bagi hidup kami. Bless Pastor Paul who will deliver your message. May your word always be the guidance in our life. We want to lift up our praise and worship unto your hand, Lord. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba saya silakan duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8. The words of hope is taken from the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kita buka kitab kita ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Senantiasa 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. God is good. He blesses us abundantly. Let us praise Him with a song. Tuhan adalah gembalaku. It is from the Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mari kita nyanyikan. Padang yang beruntung.
dangkal. Berita pengampunan diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-46. The words of forgiveness is taken from the book of John, chapter 12, verse 46. Yohanes, kitab Yohanes 12, ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakannya. Yohanes 12, ayatnya yang ke-46 berbunyi demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita puji Dia dengan pujian. Tuhan yang besar, our God is great. He never let us live in the darkness. May His light shine upon us. Mari kita puji Dia. Tuhan yang besar. Hidup karena
Minggu lalu kita bersatu dalam doa mendoakan ayah dari saudara Sigit, dan puji Tuhan beliau sudah dirawat dan sekarang sudah boleh kembali ke rumahnya. Last week we pray for the father of Sigit and we thank God that he's been discharged and he is now recovering at home. Kita juga setiap minggu berdoa buat saudari Andri, anak dari saudari Lingling. Setiap hari dia itu mengalami kemajuan. Every Sunday we pray for Andri, the daughter of Lingling, and every day she makes progress. Every day. Ya, jadi sekarang dia sudah bisa menggerakkan kedua kakinya untuk naik sepeda. Now she can actually use her two legs, ya, to bike, stationary bike. Jadi kita mau bersyukur Tuhan mendengar doa kita. We must give God thanks. He hears our prayers. Tuhan tidak mendengar doa dari kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, He never listens and hears from the right ear out through the left ear. Never. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita berdoa. Let us sing the song, the name of Jesus, before we pray. Ya Allah, ya Bapa kami, selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru ini yang Kau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Oh Heavenly Father, we thank You for giving us this day for us to come into Your holy house and to worship You. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. As we look back, we can only give You thanks for blessing after blessing that You have bestowed upon us. Kami tidak kekurangan karena Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because You have provided for us. Bapa, kami juga naikkan doa meminta pengampunan dosa. Karena kami semua adalah orang-orang berdosa yang walau sudah tahu kehendak Bapa, kami tidak selalu menaatinya. We also come before You, Father, to ask for Your forgiveness because we are all sinners and we continue to commit sins even though we already knew what Your will was. Jadi biarlah di hari mendatang kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, may in the days to come,
We will live in accordance to your will. Bapak, kami juga mau menaikkan doa hari ini buat begitu banyak orang-orang di perbatasan di selatan Texas, dari negara misalkan seperti Haiti yang mau masuk ke Amerika karena mereka keluar dari situasi yang begitu susah. Bapak, kami mohon jalan keluar buat mereka. Heavenly Father, we also want to lift up our prayers for those who are now staying at the border between Texas and Mexico. Many people, Lord, want to come here, especially from Haiti, and they came from brokenness, from poverty, from desperation. We pray for a way out for everybody, dear Lord. Biarlah keputusan apapun yang akan diambil juga keluar dari belas kasihan. And so we pray whatever decision that will be made, it will come out of compassion. Bapak, kami juga menaikkan doa buat orang-orang yang masih sekarang berjuang berat setelah mengalami bencana, baik kebakaran maupun hujan, topan, dan banjir. Ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah mereka, bangunkan semangat mereka, dan perdalam iman mereka melewati masa yang susah ini. We also pray for the victims of the fire and the flooding and the hurricane. Heavenly Father, please cover them with your hands. Please help them. Please strengthen them. Please lift up their spirits and deepen their faith through this difficult time. Bapak, kami juga naikkan doa sekarang, mengucapkan syukur Tuhan telah menyembuhkan Bapak Sigit, Pak Yohanes, yang sekarang boleh di rumah. Biarlah Tuhan teruskan penyembuhan atasnya. We also want to give you thanks, Father, for healing our brother's father, Sigit's father, Pak Yohanes. We pray, may you continue to heal him as he is recuperating at home. Kami juga berterima kasih, saudara kami Jonathan Lim masih terus di rumah dan boleh terus mengalami kemajuan. Biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We give you thanks, Father, because our brother Jonathan Lim has been home recovering. We pray for continued strength and healing upon him. Bapak, kami juga naikkan doa bersyukur kepadamu atas kemajuan demi kemajuan yang dialami oleh Andri. Biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya kesembuhan. We give you thanks, Father, for progress made by Andri. So we pray, may you continue to strengthen her and to heal her. Kami juga berdoa bagi Om Arthur, berilah kepadanya kekuatan, kesembuhan, supaya Om Arthur bisa kembali sehat, bisa berbakti bersama kami. We pray for Om Arthur, may you continue to heal him, may you touch him, Father, so that he will be healthy and he can come and worship with us again. Bapak, kami naikkan doa juga buat Tante Elvir, biarlah Tuhan terus mengurangi dan menghilangkan rasa sakit di tubuhnya, sehingga Tante makin hari makin sehat. We pray for Tante Elvir, may you take the pain away from her body, that each day she will grow stronger and healthier. Bapak, kami juga berdoa buat Om David Sugita, teruslah bersamanya, berikan kekuatan sehingga makin hari Om makin sehat pula. We pray for Om David Sugita, may you continue to touch him, strengthen him, and to heal him, that each day he will get better. Kami juga berdoa buat Tante Esther, istri dari Om Yamin. Kami meminta biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya kekuatan, kesembuhan, sehingga beliau juga makin hari makin sehat dan boleh pulang ke rumah. We pray for Tante Esther, the wife of Om Yamin. May you continue to strengthen her. May you touch and heal her, that soon she will be discharged and can recover at home.
Bapak, kami terus berdoa juga bagi saudari Stephanie dan saudari Mira. Terutama Stephanie akan nanti menjalani operasi. Biarlah Tuhan menjamahnya, menyembuhkannya. We pray for our sister Stephanie and Mira, especially Stephanie, who will have a surgery soon. May you be with them and may you strengthen her and touch her and anoint the hands of the doctor. Kami juga berdoa bagi Rick, suami dari Swan In. Kami berdoa memohon Tuhan memberikan kepadanya kekuatan menjalani medical procedure 2 hari ini. We pray for Rick, the husband of our dear sister Swan In. May you be with him as he will have a medical procedure done on him this coming Tuesday. May you cover him with your grace and with your healing. Dan kami juga berdoa buat saudari Herwi, saudara Anyau, biarlah Tuhan terus sembuhkan mereka dan beri mereka kekuatan. May you continue to touch and to strengthen our sister Herwi and our brother Anyau so that they will recover and be healthy. Kami mengingat juga saudari Norma, tetangga gereja kami, berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We pray for Norma, our church's neighbor. May you continue to strengthen her and to heal her. Dan biarlah Bapak juga berkenan menumpangkan tangan dan menyembuhkan saya hamba-Mu ini. And may you also, Lord, be pleased to place your hands upon me and heal me and keep me healthy. Bapak, sekarang kami mau membaca firman-Mu. Terangi hati kami agar kami memahaminya. Now we want to read your word. We pray may you open and enlighten our hearts so we may comprehend it. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 19. If you have your Bible with you, please turn to the book of Acts chapter 19. Kisah Para Rasul pasal 19, the book of Acts chapter 19. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 7, and we are going to read from verse 1 to verse 7. Saya membaca ayat 1, saudara menanggapi membaca ayat kedua, begitu seterusnya. I will read verse 1 and you will respond by reading verse 2. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Will you please stand for the reading of the scripture? Ayat pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Verse 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Verse 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Roh. Verse 7, together, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bergantunglah padanya seperti kita bergantung pada oksigen. The theme of today's message is depend on Him like we depend on oxygen. Jika kita mempelajari firman Tuhan secara saksama, kita akan menemukan pola kerja Allah yang tertentu. If we study the Bible carefully, we will discover God's certain patterns of work. Setidak-tidaknya ada dua. There are at least two.
Yang pertama adalah bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa. And the first one is that God is never in a rush. Seperti seorang seniman yang ingin menghasilkan karyanya yang terbaik, Allah akan memahat karyanya dengan teliti. Like an artist who wants to produce his best work, God takes his time to carve his work meticulously. Nah, jadi saudara-saudara, kata mendesak sepertinya tidak ada di dalam kamus Tuhan. It seems the word urgent does not even exist in his dictionary. Tuhan itu beroperasi atas dasar penting. He works on the basis of importance. Kita sebaliknya beroperasi atas dasar mendesak. We on the other hand operate on the basis of urgency. Atau apa yang membuat kita rasanya terdesak, itu yang kita anggap penting. Ya, whatever is urgent is important to us. Itu sebab saudara, seringkali kita ingin Tuhan menolong kita dengan segera. And that is why we want God to help us right away. Kita tidak mau menunggu lama-lama. We do not want to wait long. Nah, itu sebab seringkali terjadi ketegangan antara kita dan Tuhan. So often this creates a tension between us and God. Nah, saudara, agar kita dapat hidup damai dengan Allah dan mencapai hasil kerjanya yang terbaik, kita mesti mempercayainya, yaitu mempercayai waktunya dan keputusannya. So to live amicably with God and to achieve the greatest result of His work, we must fully trust Him, His timing and His decision. Tuhan mempunyai caranya menentukan apakah sesuatu itu penting atau tidak, dan kita mesti ikut keputusannya. He has His way of determining whether something is important or not, and we must go by His decision. Pola kedua dari cara kerja Allah ialah Allah tidak pernah terikat. The second pattern of God's work is that God is never in a bind. Dia tidak pernah terikat dengan cara tertentu untuk melaksanakan rencananya. He's never locked in a particular way of carrying out His plan. Nah, inilah bagian dalam hidup dengan Tuhan yang kadang membuat kita bingung. This is the part of living with God that sometimes gets us confused. Misalkan, karena Allah terbiasa menggunakan cara tertentu membimbing kita, maka kita berasumsi cara yang samalah yang Dia akan gunakan sekarang untuk membimbing atau berkata-kata kepada kita. For instance, because God has used a certain way to guide us, we then assume that it's going to be the way He communicates with us today. Tapi ternyata Tuhan menggunakan cara yang lain, dan ini membuat kita kalang kabut. But long behold, there are times He devises a new way which totally catches us off guard. Nah, untuk memahami firman Tuhan yang telah kita baca ini, penting kita mengingat dan mengetahui dua pola kerja Tuhan ini. To comprehend this passage, it is imperative that we recognize these patterns of God's word. Nah, dengan pemahaman ini, mari kita melihat firman Tuhan dengan lebih saksama. With that in mind, let us now delve into this passage. Setelah Apolos meninggalkan Efesus, Paulus kemudian tiba di Efesus, kota yang sekarang berada di negara Turki. After Apollos left Ephesus, Paul then arrives in Ephesus, a city in the country of Turkey today. Dia tadinya bersama dengan Priscilla dan Aquila di Efesus, tapi tidak tinggal lama di sana. He was there before with Priscilla and Aquila, but he did not stay long. Nah, sekarang Paulus kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Now he's back to resume the work he has begun.
Saudara, sewaktu Paulus tidak ada di Efesus, Priscilla dan Aquila dan juga belakangan Apolos memberitakan Injil Yesus. In his absence, Priscilla and Aquila and later Apollos did the work of telling people about Jesus. Nah, sekarang Paulus kembali ke Efesus. Nah, Paul is back in Ephesus. Tampaknya sudah ada beberapa petobat, orang yang percaya pada Yesus. Evidently, there have been new converts, those who have come to faith in Jesus. Nah, mereka dipanggil murid Tuhan. Ya, they're called disciples of the Lord. Saudara, kita tidak tahu kebangsaan mereka. Namun, karena kita tahu Paulus dan rekan-rekan selalu memfokuskan pelayanan mereka pada orang-orang Yahudi, maka dapat kita berasumsi bahwa semua atau kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi, setidaknya orang Yahudi perantauan. We do not know their nationalities, but knowing that Paul and friends have primarily focused on reaching their fellow Jews, it is safe to assume that they are all or mostly Jews, diaspora Jews. Sewaktu Paulus berjumpa dengan mereka, sudah tentu Paulus senang. When Paul meets them, he's of course thrilled. Tapi waktu dia berbicara dengan mereka, Paulus mendapati ternyata ada begitu banyak hal yang mereka tidak ketahui tentang Kristus dan Injilnya. When Paul meets them, he's of course thrilled, but as he talks with them, he learns that there is so much that they do not know about Christ and His gospel. Nah, saudara, mungkin masih ingat, bahkan Apolos hanya tahu tentang baptisan Yohanes. As you recall, even Apollos only knew of the baptism of John. Itu sebab Priscilla dan Aquila harus kemudian memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Apollos, requiring Priscilla and Aquila to give him further instruction. Nah, ternyata sekarang, saudara, Paulus menghadapi situasi yang sama, yaitu murid-murid ini hanya tahu baptisan Yohanes. Now, Paul is encountering the same situation. These new disciples only know of the baptism of John. Nah, itu sebab Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari dosa. So Paul then explains to them that baptism of John is the baptism of repentance from sin. Saudara, sudah tentu baptisan Yohanes baptisan yang penting dan baik. Namun baptisan ini hanyalah mengarahkan mata mereka kepada Yesus, Juru Selamat manusia. Important and good as it is, this baptism only points them to Jesus, the Savior of mankind. Untuk hidup dalam Yesus dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, mereka mesti dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. But to live in Jesus and to be a part of the kingdom of God, they must be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, so waktu mereka mendengar Paulus menyebut nama Roh Kudus, mereka bingung. When they hear Paul mention the name, the Holy Spirit, they get confused. Mereka bertanya, siapakah Roh Kudus? They ask him, who is the Holy Spirit? Mereka tidak tahu siapakah Roh Kudus itu. They have no idea who the Holy Spirit is. Itu sebab Paulus kemudian menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada Yesus. So Paul then explains that the Holy Spirit is God's own Spirit who was given to Jesus. Setelah Yesus diangkat ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada semua murid Yesus. After Jesus ascended to heaven, the Holy Spirit is given to all disciples of Jesus. Nah, setelah memahami tentang Roh Kudus, mereka pun dibaptis. Having understood about the Holy Spirit, they are then baptized.
Waktu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mulai bercakap-cakap dalam bahasa lidah dan bernubuat. When Paul places his hands on them, the Holy Spirit comes on them and they speak in tongues and prophesy. Apa yang pernah terjadi di hari Pentakosta terjadi lagi. What happened on the day of Pentecost happens again. Saudara, kedatangan Roh Kudus diperlihatkan secara nyata dengan tanda yang supernatural. The coming of the Holy Spirit is manifested in visible and supernatural ways. Mereka berbicara bahasa sorgawi dan mereka berbicara misteri sorgawi. They speak the language of heaven and they speak the mysteries of heaven. Mari kita sekarang berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us now draw some lessons. Yang pertama, saya memulai dengan menjelaskan dua pola cara kerja Allah. I began by explaining to you the patterns of God's work. Pertama, Allah tidak pernah tergesa-gesa, dan kedua, Allah tidak pernah terkunci. First, He is never in a rush, and secondly, He is never in a bind. Saudara, kita bisa melihat dua pola ini di dalam situasi ini, dan ini memberi kepada kita dua pelajaran yang indah. We can see these patterns in this situation, and they give us valuable lessons. Pertama, saudara, Allah tidak tergesa-gesa mengajar kita anak-anaknya tentang dirinya dan jalannya. The first is God is never in a rush, even to teach us His children about Him and His way. Saudara, untuk sementara Allah mengizinkan orang-orang percaya ini hanya tahu baptisan Yohanes. For a time being, God allowed these believers to know only of the baptism of John. Priscilla dan Aquila datang. Kemudian Apolos datang. Mereka, orang-orang di Efesus, tetap tidak tahu siapakah Roh Kudus itu. Priscilla and Aquila came. And later Apollos came. But they still did not know about the Holy Spirit. Setelah Paulus datang, barulah mereka mengenal Roh Kudus. It is only after Paul came that they know of the Holy Spirit. Pertanyaannya jadi adalah, apakah mereka orang-orang Kristen, meskipun mereka hanya tahu baptisan Yohanes dan tidak tahu apa-apa tentang Roh Kudus? The question is then, were they Christians then? If they only knew of the baptism of John and knew nothing of the Holy Spirit? Jawabannya adalah ya. The answer is a resounding yes. Mereka tidak menjadi kurang Kristen hanya gara-gara tidak tahu Roh Kudus. They were no less Christian for not knowing of the Holy Spirit. Saudara, yang membuat mereka dan kita Kristen adalah pertobatan kita dari dosa. You see, what made them Christian was their repentance from sin. Dan yang membuat mereka Kristen adalah iman mereka dalam Yesus yang menyelamatkan mereka dari dosa. Terlepas dari mereka mengetahui Roh Kudus atau tidak. And what made them Christian was their faith in Jesus, who saved them from sin, not whether they knew of the Holy Spirit or not. Saudara, Allah tidak tergesa-gesa mengajar kita tentang siapakah dirinya, tentang jalannya, tentang kehendaknya, dan
rencananya. You see, God is not in a rush to even teach us about Him, His way, His will, and His plan. Kadang saudara, Dia akan menunggu sampai orang yang tepat datang untuk mengajar kita. Sometimes He waits for the right person to come and teach us. Kadang Dia menunggu sampai situasi yang tepat muncul sebelum Dia mengajar kepada kita dengan efektif. And sometimes He waits for the right situation to arise so He can teach it to us effectively. Dan kadang saudara, Dia akan menunggu sampai kita siap untuk menerima dan mengerti apa yang ingin diajarkannya. But sometimes He waits for us to be ready to receive and understand what He wants to teach us. Kita mungkin beranggapan kita siap mengetahui segalanya tentang Allah, tapi kita belum tentu selalu siap. We may think that we are ready to know everything about God, but no, we're not always ready. Kenapa? Dibutuhkan kedewasaan untuk mengenal Allah. You see, it requires maturity to know God. Saudara, pengetahuan kita tentang Allah bertambah sewaktu iman kita bertumbuh. Our knowledge of God increases as our faith increases. Saudara, saya berikan contoh pernikahan. I'll give you an example about marriage. Saudara, kita tidak akan membuka diri kita sedalam-dalamnya kepada pasangan kita sampai kita tahu dia memang mencintai kita dan sungguh percaya kepada kita. You see, we will never open up ourselves so barely, so openly, so nakedly, until we know for sure that he or she loves us, is committed to us, and can trust us. And we can trust them too. Jadi saudara, pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. So you see, we cannot force a marriage. Benar-benar pernikahan itu harus berkembang secara alamiah. Marriage can only grow naturally. Nah saudara, kalau sampai makanya kita akhirnya tidak bertumbuh dalam pernikahan, sebenarnya yang terjadi adalah kita tidak percaya pada pasangan atau kita tidak lagi yakin dia mengasihi kita. So that explains when a marriage doesn't grow anymore. It's stagnant. The cause of it is actually we begin to think or feel that he or she no longer is committed to us, no longer respect us, no longer loves us. Jadi akhirnya saudara, kita berhenti membuka diri kita dan pasangan berhenti mengenal kita. As a result of it, we began to limit giving out information about us to our spouse. And our spouse is going to have less and less knowledge of who we are. Tuhan demikian pula. And that's the way it is about knowing God. Saudara, Allah tidak akan membuka dirinya supaya kita mengenalnya sedalam-dalamnya tanpa kita mengasihinya, tanpa kita mempunyai komitmen kepadanya, tanpa kita mengasihinya. God will never open up himself to us so openly, so richly, unless he knows we are committed to him. We are committed to loving him. We are committed to placing our faith in him. Waktu dia melihat kita mencarinya, mengutamakannya, mempercayainya,
beriman kepadanya, makin banyak dia membukakan dirinya kepada kita. Conversely, when he sees us placing our faith in him, having commitment to him, loving him, then he will begin to open up, to show himself to us. Nah, jadi saudara, benar-benar dibutuhkan kematangan untuk mengenal Tuhan. That is why it says here, it requires maturity to know God. Kita sambung. Nah, saudara, ini bisa kita juga aplikasikan dalam hubungan dengan sesama. The same goes with us and others. Kita seringkali ingin orang, terutama orang-orang yang kita sayang, untuk mengerti dan bertumbuh. We want others, especially those whom we care much, to understand and to grow. Itu sebab kita mau mengajarkan kepada mereka kebenaran-kebenaran Tuhan. And consequently, we rush to teach them about the truth of God. Tapi seringkali, saudara, ini tidak jalan. But it doesn't always work that way, doesn't it? Saudara, kadang kita mesti menunggu sampai orang yang tepat datang untuk mengajar mereka. Sometimes we must wait for the right person to come along to teach them. Dan kita belum tentu adalah orang itu. And you see, we might not be the right person. Kadang kita mesti menunggu sampai situasi yang tepat terjadi sebelum kita bisa mengajar mereka. Sometimes we must wait for the right situation to arise before we can teach them. Dan kadang kita mesti menunggu sampai mereka siap untuk mendengarkan kita dan menghargai perkataan kita. And sometimes we must wait till they are ready to hear us and appreciate our words. Mari kita masuk ke pola kerja Allah yang kedua. The second pattern of God's work is, yaitu saudara, Allah tidak pernah terikat. He is never in the bind. Dan ini membawa kita kepada pelajaran yang kedua, which leads us to the second lesson, yaitu Allah menggunakan hak kebebasannya untuk mengerjakan yang terbaik baginya. God takes full liberty to carry out His works in ways that He deems best. Saudara, yang perlu kita pahami adalah semua jalan Allah baik. What we need to understand is that all His ways are as good. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain atau yang lebih buruk daripada yang lain. None is superior to the others and none is inferior to the others. Nah, saudara, seringkali kita ini berkata, sewaktu kita sedang mengalaminya, aduh, ini cara Allah ini salah nih, kurang baik. Oftentimes, when we are experiencing it, we say, oh Lord, no. This way is not a good way. This is wrong. Biasanya setelahnya lah baru kita mengerti, ternyata ini jalan terbaik. Usually it is much later when we look back, then will we understand that is the best way. Jadi benar-benar saudara, kita mau berpegang pada prinsip ini bahwa semua jalan Tuhan sama baiknya. So we must hold on to this truth that all God's ways are as good. Jadi biarkan Tuhan dengan bebas memilih jalan-jalan yang Dia anggap terbaik. So let Him take the full liberty to choose His ways that He deems best. Karena tidak soal semuanya sama baik. Because truly it doesn't matter. All God's ways are good. Saudara, kalau kita mengalami musibah, kemalangan, dan orang berkata kepada kita,
Allah sedang mengajarkan sesuatu kepadamu, kita biasanya naik darah kan ya, maunya ngamuk. You see, when we have to undergo a really bad situation, and then somebody says to us, you know what, God is using this to teach you something. Our blood pressure will shoot up. We'll get angry. Kita akan berkata, maksud kamu apa? Masa Allah gunakan cara ini untuk memberikan saya pelajaran? Perhaps you would say to that person, what do you mean? Are you saying God is using this terrible situation just to teach me something? Saudara, kita tidak akan bisa mengertinya saat itu. We can never understand it then. Hanya kemudian, baru waktu kita tengok ke belakang, baru kita mengerti. Itu cara terbaik. It is only much later will we then understand, turn out to be that's the best way. No other way. Kita lanjutkan. Saudara, Tuhan memilih untuk menyatakan turunnya Roh Kudus atas petobat-petobat ini dengan cara yang nyata dan supernatural. God chose to reveal the coming of the Holy Spirit on these believers in a visible and supernatural manifestation. Nah, saudara, kenapa? Why? Penting Allah melakukan ini sebab orang-orang ini tidak ada gambaran sama sekali tentang Roh Kudus. It is imperative that he do that because these believers had no clue of the existence of the Holy Spirit. Singkat kata, mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri kehadiran Roh Kudus agar mereka percaya bahwa ada Roh Kudus. In other words, they need to see the physical presence of the Holy Spirit to believe there is the Holy Spirit. Pertanyaannya adalah, apakah Allah selalu memperlihatkan turunnya Roh Kudus secara nyata dan supernatural? The question is, does God always manifest the coming of the Holy Spirit in a visible and supernatural way? Jawabannya adalah tidak. The answer is no. Saudara, tidak ada catatan sewaktu Barnabas, Silas, Yohanes Markus, Priscilla Aquila, Apolos, dan Timotius, semua mitra pelayanan Paulus, waktu mereka menerima Roh Kudus menyatakan dirinya secara nyata dan supernatural. You see, there's no record that when Barnabas, Silas, John Mark, Priscilla and Aquila, Apollos and Timothy, all co-workers of Paul, received the Holy Spirit manifested himself in a visible and supernatural way. Tapi kita tahu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. But we know that they were all filled with the Spirit. Saudara, bahkan Yesus sendiri, Putra Allah, yang didiami oleh Roh Kudus, tidak menampakkan tanda-tanda yang nyata dan supernatural seperti berbahasa lidah atau bernubuat waktu Roh Kudus turun atasnya. Even Jesus himself, the Son of God, indwelt by the Holy Spirit, did not manifest visible and supernatural signs of speaking in tongues and prophecy. Jadi, saudara, terpenting adalah Roh Kudus turun, tinggal dalam kita, membimbing kita, dan memberi kepada kita kekuatan. So what is important is that the Holy Spirit comes upon us, dwells in us, guides us, and empowers us. Itu yang penting.
Bagaimanakah dia datang tidak sepenting bahwa dia datang. How he comes is not as important as that he comes. Untuk mengakhiri, saya ingin meninggalkan saudara dengan perenungan ini. In conclusion, let me share this thought with you. Saudara, Tuhan dapat saja membiarkan orang-orang percaya ini di dalam ketidaktahuan mereka tentang Roh Kudus. You see, God could have left these believers remain in their ignorance about the Holy Spirit. Bukankah sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan mereka? It did not, after all, affect their salvation. Tapi saudara, Allah tidak membiarkan mereka di dalam ketidaktahuan ini. But no, He did not let them remain in their ignorance. Alasannya adalah karena Tuhan ingin agar mereka bukan saja mengalami sukacita keselamatan, tapi juga sukacita pembaharuan, yaitu diperbaharui, dibimbing, dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. The reason is because He wanted them not only to experience the joy of salvation, but also the joy of transformation, being renewed, guided, empowered by the Holy Spirit. Saudara, ada begitu banyak yang Tuhan ingin berkati kita melalui Roh Kudus. There is so much that God wants to bless us with through His Holy Spirit. Jadi, undanglah Dia. Dengarkanlah Dia. So welcome Him. Listen to Him. Lakukan apa yang dimintanya. Dan katakan apa yang disuruhnya. Do whatever He asks us to do. And say whatever He tells us to say. Singkat kata, bergantunglah padanya seperti kita bergantung pada oksigen. In other words, depend on Him like we depend on oxygen. Mari kita berdoa. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in Thy strength and Thy power. Come in Thine own gentle way. Saya percaya kita sudah dihuni oleh Roh Kudus. I believe that we are all indwelt by the Holy Spirit. Tapi mungkin ada di antara kita yang hari ini berkata, secara resmi saya mau mengundang Roh Kudus tinggal dalam saya. But perhaps there's some of us today says, I want to officially, formally ask the Holy Spirit to come upon me, to dwell in me. Jika saudara tergerak berkata begitu, undanglah Roh Kudus. If you are so moved to say that, say so.
Oh Holy Spirit, come upon me. Live in me. Datanglah Roh Kudus. Tinggal dalamku. Pimpinku. Beriku kekuatan. Kita nyanyikan lagi. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Oh Roh Kudus, masuklah, tinggallah, pimpinlah, dan berilah kuasa-Mu kepada kami. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Wujudkanlah rencana Allah Bapa melalui kami. Please, oh Holy Spirit, come to us, live in us, guide us and empower us. And oh Holy Spirit, use us to fulfill the plan of God the Father in and through us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Through the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Marilah kita semua buka hati kita agar Roh Kudus datang dan menguasai hati kita dan menuntun kita di jalan yang benar. May the Holy Spirit always fill our heart in every second of our life and be our guidance. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian I love to tell the story. Marilah kita kabarkan berita sukacita ini ya. Mengapa berkata
akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Devi dan Ibu Santi dengan judul There is a Beautiful God.
kasih Ibu Devi dan Ibu Santi. Pujian yang indah kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk duet country music ya. Suaranya bagus sekali. There is beautiful God ya, tidak ada yang lebih indah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saya undang para Asya untuk maju ke depan. Akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk memberi, untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Thank you Lord for this opportunity to give, to be part of your work on earth. Let us all give with a cheerful heart ya Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang murah hati, yang selalu mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan syukur dijalankan, saya ingin mengundang Bapak Markus Ali untuk membawakan persembahan pujian.百合花灿烂，牧羊者。
Thank you, Sheshe. Terima kasih. Markus Ali. Pujian yang indah ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian penyerahan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan disambung dengan ku cinta keluarga Tuhan. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa kita ini orang-orang pilihannya, keluarga Tuhan. Dan marilah kita menaati perintahnya untuk selalu saling mengasihi. May we as the family of God obey His word to always love each other as He loves us. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
May the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah kekuatan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita, and may the power and the comfort of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, persekutuan wanita akan diadakan pada hari Sabtu 25 September dari jam 10 sampai jam setengah 12 siang di gereja. Kami akan pergi makan siang bersama sesudah selesai acara. Jadi ibu-ibu jangan bawa makanannya, pre dulu, nggak usah masak ya. Jadi semua wanita diundang untuk hadir. Hari ini akan diadakan latihan paduan suara, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati makan siang kita pada siang hari ini disediakan oleh keluarga dari Tante Hun Kejaya. Terima kasih Tante Hun. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang. Apakah ada first timer? Tidak ada. Wajah-wajah lama. Kami juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Oh, ada ya? Oh, maaf. Silakan berdiri Bapak Ibu. Memperkenalkan diri. Oh, boleh memperkenalkan dirinya. Namanya? Kim, oke. Hardian, oke. Selamat datang. Bisa join kita nanti di fellowship ya. Terima kasih. Dan kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Eben Gunadi 20 September, pada Ibu Pauline Muyana 24 September, dan pada Matthew Monica 24 September. Selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Kehadiran dan persembahan dapat kita lihat di screen, dan juga untuk pelayanan minggu depan harap yang bertugas hadir pada waktunya. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Thank you God for being with us till the end of the service. May it pleases you, O Lord. We thank you for your word to the Lord. Kami mohon ya Tuhan agar Roh Kudus boleh selalu menguasai hati kami. May the Holy Spirit fulfill our heart in every moment of our life. Kiranya juga Engkau terus memegang tangan kami dan menuntun langkah kami sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. May you hold on our hands and guide our steps so we may not fall into sin. Tolong kami untuk selalu setia dan taat padamu ya Tuhan. Help us to be faithful and obedient to you, Lord. Ya Tuhan, sebentar nanti kami akan bersekutu dan makan bersama. Father God, may you bless our fellowship and also bless the food we're about to eat so it may nourish our body and strengthen our faith. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. We surrender our life into your hand, O Lord. May you use us as your living witness wherever we are. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen.
Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.